Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Masuk terkait dengan definisi kata ekonomi. Kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pihak yang mengelola rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat menurut Profesor Paul A. Samuelson. Menurut Sadono Sukirno, ilmu ekonomi adalah menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Menurut Samuelson dan Nordhaus di tahun 2004, ilmu ekonomi membahas terkait dengan mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Ilmu ekonomi dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ekonomi mikro, dalam kurung teori harga, menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Ekonomi makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, dalam kurung agregatif atau agregat, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Berikut adalah perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di bagian kiri adalah ekonomi makro, mazhab ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat yang terdiri dari pasar barang, pasar uang, ISLM, ekspor impor, dan inflasi, serta public policy yang mana terdiri dari subsidi harga dan proteksi. Sedangkan di bagian kanan adalah ekonomi mikro, membahas tentang perilaku konsumen yang terdiri dari nilai guna, utility, pilihan, preferensi, permintaan, demand, serta elastisitas. Kemudian membahas juga terkait dengan perilaku produsen, yang mana terdiri dari teori produksi, biaya produksi, maximize profit, penawaran supply, mekanisme pasar, serta membahas juga terkait dengan struktur pasar. Baik, ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian. Lebih detail lagi, ekonomi mikro membahas terkait bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sedangkan ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini, mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut poin-poin materi pengantar mikroekonomi. Ada dasar-dasar ilmu ekonomi, ada teori permintaan dan penawaran, ada elastisitas permintaan dan penawaran, ada teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, serta struktur pasar. Dasar-dasar ekonomi. Berikut adalah masalah-masalah ekonomi. Dalam slide ini ada 3 poin. Pertama, barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya?
Kedua, bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Oke, slide ini membahas terkait dengan 3 masalah ekonomi. Jadi, masalah pokok perekonomian. Yang pertama, kekurangan atau kelangkaan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, faktor produksi. Masalah pokok perekonomian, adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak, sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Dalam bahasa lain, kebutuhan manusia jumlahnya banyak, sedangkan produk dan atau servis atau jasa yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Oke, kebutuhan masyarakat yakni keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, baik yang disertai permintaan efektif atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Masuk ke pembahasan terkait dengan jenis-jenis barang. Banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Cara memperolehnya bisa dibedakan antara barang ekonomi, yaitu barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya. Contohnya adalah beras, makanan lainnya, dan barang-barang produksi industri, dan barang cuma-cuma yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi, seperti halnya udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan. Ini terkait dengan cara mendapatkannya ya Mas dan Mbak ya. Jadi barang ekonomi itu butuh usaha untuk mendapatkannya, sedangkan barang cuma-cuma ya barang gratis, kita tidak perlu usaha yang besar untuk mendapatkannya. Selain itu, dalam teori ekonomi, terdapat 2 cara penggolongan, yaitu yang pertama adalah berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Dapat dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contohnya adalah ubi kayu akan diganti oleh beras jika pendapatan seseorang naik. Kemudian barang esensial, yakni saya bacakan, barang esensial perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Jadi baik sedikit maupun banyak terkait dengan pendapatannya tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Jadi tetap akan ada seperti itu ya, berapapun pendapatannya. Seperti itu Mas dan Mbak, lebih kurang. Jadi barang esensial yaitu barang kebutuhan pokok atau sembako ya dalam kurung. Barang normal adalah suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya adalah televisi atau peralatan rumah tangga. Jadi semakin naik pendapatannya, maka kebutuhan terkait dengan barang-barang ini, barang-barang normal akan meningkat. Permintaannya akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Ya, ini terkait dengan barang normal ya. Barang mewah, jenis barang ini dibeli apabila orang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi, yaitu motor, mobil, villa, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, yaitu barang pribadi, contoh makanan, pakaian, dan mobil, serta barang publik dan barang publik. Contohnya adalah jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Jadi ada yang punya pribadi, ada yang punyanya publik gitu ya, Mas Tanda. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan faktor-faktor produksi.
Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam. Merupakan faktor yang disediakan oleh alam, meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Kemudian tenaga kerja, meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Kemudian modal merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Alat-alat produksi ya, misalnya mesin bubut. Keahlian keusahawan keusahawanan berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan tidak terbatas, mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi maupun mengkonsumsi penggunaan barang dan jasa, setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan atau choices agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Pilihan dalam mengkonsumsi bertujuan menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya berupa barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan yang maksimum. Pilihan dalam memproduksi, pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berupaya mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya. Berikut jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak, sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi ditentukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Jadi, perhatiannya adalah meminimumkan atau meminimalisir biaya produksi dan juga menentukan tingkat produksi yang akan memberi keuntungan paling banyak. Masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Untuk itu, sumber-sumber daya yang tersedia diatur penggunaannya sehingga dapat memaksimalkan tujuan-tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor penggerak kegiatan ekonomi. Ada 4 di slide ini. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi. Sifatnya tidak terbatas. Ya. Yang kedua, kelangkaan, scarcity, ketersediaannya terbatas. Kemudian, pilihan dalam kurung alternatif atau opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Sedangkan yang keempat adalah konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan dalam kurung need dan keinginan dalam kurung want. Sedikit terkait dengan opportunity cost adalah lebih gampang jika memakai dua pilihannya, Mas dan Mbak, A dan B. Maka jika kita berbicara terkait dengan opportunity cost dari A adalah kesempatan yang hilang untuk mendapatkan B karena telah memilih A. Begitu juga dengan opportunity B, opportunity cost untuk pilihan B adalah
kesempatan yang hilang dalam memilih A karena telah memilih pilihan B. Seperti itu ya, lebih kurang. Mudah-mudahan saya nggak salah. Oke, kegiatan ekonomi. 3 macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi menurut Budiono di tahun 1982. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua produksi, yang ketiga pertukaran. Sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah input dalam kurung faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Terdiri dari pertama, sumber daya alam, contoh tanah, cadangan mineral. Yang kedua, sumber daya manusia, contoh tenaga kerja dan entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah sumber daya modal, contohnya adalah peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Baik, ini adalah terkait dengan diagram aliran sirkulasi. Jadi untuk yang ada dua kotak besar ini ya, ada pasar barang dan jasa serta ini pasar faktor produksi. Jadi ada dua pemain utama, rumah tangga dan perusahaan. Sepertinya ini. Contohnya ini, pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dari pasar barang dan jasa. Jadi yang didapatkan oleh si rumah tangga adalah barang dan atau jasa. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi yang merah ini aliran produk, kemudian yang biru ini adalah aliran finansial atau aliran uang ya. Jadi dengan membeli barang dan jasa, maka rumah tangga mengeluarkan uang ke pasar barang dan jasa. Seperti itu ya. Dan terkait dengan ini, perusahaan menjualkan barang dan atau jasa ke pasar barang dan jasa. Seperti itu ya. Makanya merah ini adalah aliran produk gitu ya, aliran barang dan atau jasa ya. Dan karena tadi rumah tangga membeli barang dan jasa dari pasar barang dan jasa, maka aliran uangnya jadi masuk ke perusahaan dalam bentuk penerimaan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Baik. Kemudian yang bagian ini, rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah dan modal sehingga arah panahnya menuju dari rumah tangga ke pasar faktor produksi. Jadi pasar faktor produksi ya pasar modal, pasar tenaga kerja gitu ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian faktor-faktor produksi tersebut ya bagian ini masuk ke perusahaan sebagai masukan atau input untuk produksi ini ya. Jadi fisiknya, aliran fisiknya masuk dari pasar faktor produksi ke perusahaan di sini ya, Mas dan Mbak ya. Nah, perusahaan membayarkan upah, sewa dan laba ke pasar faktor produksi ya, Mas dan Mbak. Sini makanya aliran uangnya mengalir dari perusahaan ke pasar faktor produksi dan rumah tangga menerima pendapatan dari pasar faktor produksi. Seperti itu. Jadi mengalir aliran uangnya berupa pendapatan dari pasar faktor produksi ke rumah tangga. Seperti itu Mas dan Mbak penjelasan terkait dengan diagram aliran sirkulasi. Jadi kita berikutnya adalah kita membahas terkait dengan prinsip dasar ekonomi. Memenuhi permintaan yang tak terbatas sementara faktor produksi yang tersedia terbatas adanya. Jadi ya minimize input dan maximize output. Jadi ada beberapa istilah, permintaan itu demand, produksi itu supply, pertukaran terjadi di market. Jadi seperti itu Mas dan Mbak.
Prinsip-prinsip dasar. Yang dimaksud prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Gregory Mankiw mengidentifikasikan 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu kelompok pertama adalah bagaimana kita membuat keputusan. Yang pertama, kita harus melakukan trade-off. Jadi, kalau kita memilih ini, berarti bagian yang lain berkurang atau mungkin tidak dipilih gitu ya, Mas dan Mbak ya. Mohon maaf. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Prinsip kedua dari kelompok ini. Kemudian orang rasional berpikir secara bertahap. Dan kita bereaksi terhadap insentif. Oke, kelompok kedua. Bagaimana orang-orang berinteraksi. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Kelompok ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Standar hidup, poin-poinnya adalah standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara tersebut. Harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Baik, sebelumnya adalah terkait dengan 10 prinsip ekonomi ya. Nah, kita masuk ke batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Jadi saya ulangi, batas kemungkinan produksi adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Jadi ini adalah contoh grafik yang menjelaskan terkait dengan batas kemungkinan produksi ya, Mas dan Mbak ya. Jadi gampangnya adalah kurva ini membentuk sebuah batas yang menjadikan ini terkait dengan perusahaan ya, yang menjadikan perusahaan ini masih tetap bisa memproduksi gitu ya. Maksudnya kemungkinan untuk memproduksinya ada. Sedangkan yang jadi kayak poin A, B, C ini bisa diproduksi karena terdapat di dalam dan atau di garis ini ya, di garis yang menjelaskan yang ada di grafik ini. Nah, poin atau titik D ini ada di luar garis ini ya. Jadi poin D ini, kombinasi ini itu tidak bisa diproduksi seperti itu Mas Tanda. Jadi ini produksinya adalah kombinasi produksinya adalah memproduksi jumlah produksi mobil yang kita lihat di sumbu X, kemudian terkait dengan jumlah produksi komputer yang kita lihat di sumbu Y. Jadi kombinasinya adalah memproduksi mobil dan komputer seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi contohnya adalah di poin B ini, kalau memilih poin B itu jumlah produksi mobil yang dihasilkan adalah 300 unit dan jumlah komputer yang diproduksi adalah 1000 unit seperti itu ya Mas dan Mbak ya di poin B. Begitu halnya dengan poin A. Pada poin A, jumlah produksi mobil yang diproduksi kalau dibandingkan dengan B naik ya dari 300 ke 700. Sedangkan untuk yang produksi komputernya adalah 2000 pada poin A ya Mas dan Mbak. Untuk poin C, jumlah produksi mobil yang dihasilkan adalah 600 unit mobil.
sedangkan komputer adalah 2200 unit. Seperti itu ya, pada poin C. Bagaimana dengan poin di titik ini? Ya, berarti seluruh faktor-faktor produksi dipakai untuk membuat komputer saja. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi 3000 unit komputer dan 0 unit mobil yang dihasilkan. Begitu juga dengan halnya ini. Pada poin ini si pemilik memutuskan untuk memproduksi hanya mobil saja, yaitu 1000 unit mobil dan 0 unit komputer yang dihasilkan di bagian ini. Sekali lagi, untuk yang poin D ini tidak termasuk di dalam garis ini, tidak termasuk di dalam ataupun di di garis ini, sehingga tidak bisa diproduksi dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki sekarang gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini ya yang diarsir ya lebih jelas lagi, batas kemungkinan produksi seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya. Oke. Konsep-konsep yang digambarkan oleh batas kemungkinan produksi adalah efisiensi, yaitu hemat ya. Kemudian trade-offs, jadi maaf. Jadi kalau misalnya memproduksi banyak unit mobil, maka jumlah unit komputer yang dihasilkan akan berkurang. Sebaliknya juga seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Itu adalah konsep trade-offs. Kemudian biaya kesempatan, opportunity cost. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Itu adalah beberapa konsep yang dibahas oleh batas kemungkinan produksi. Oke, ada kalanya Mas dan Mbak batas kemungkinan produksinya itu bertambah dari yang awalnya garis biru ini menuju ke garis merah Mas dan Mbak. Seperti ini ya. Jadi yang awalnya di poin E ini mustahil atau tidak bisa dilakukan pada saat garisnya adalah masih biru ini. Namun setelah garisnya bergeser ke merah ini, poin E menjadi possible atau memungkinkan untuk dicapai atau dilaksanakan atau diproduksi ya Mas dan Mbak ya. Kalau dalam hal ini untuk poin E jumlah maaf, komputer yang diproduksi adalah 2100 unit, sedangkan mobil yang diproduksi adalah 750 unit. Ya, ini pergeseran dalam batas kemungkinan produksi. Salah satunya adalah misalnya penggunaan penemuan teknologi baru yang lebih membuat efisien. Misalnya teknologi ICT ya, Mas dan Mbak ya, Information and Communication Technology, atau lebih umum dikenal dengan IT. Baik, masih terkait dengan batas kemungkinan produksi. Misal dalam perekonomian hanya menghasilkan dua barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Jadi ini ada beberapa contoh lainnya. Ini contoh lain dan ini terkait dengan senjata dan mentega saja yang diproduksi. Maka tabel ini menjelaskan terkait dengan alternative production possibilities. Untuk kolom ini adalah possibilities. Kemudian ini adalah butter, millions of pounds ya, skala yang dipakai. Ini butter mentega, kemudian guns, thousands, jumlah ya. Jadi unitnya adalah jumlah, ini unitnya adalah millions of pounds. Jadi untuk beberapa possibilities atau beberapa kemungkinan ini tergambarkan di kolom ini dan kolom berikut ya. Kolom kedua dan kolom ketiga Mas dan Mbak. Misalnya untuk possibilities untuk kemungkinan A, jumlah jumlah mentega yang diproduksi adalah 0 atau tidak ada sama sekali, sedangkan senjata yang dihasilkan adalah 15.000 unit senjata, seperti itu ya. Sedangkan untuk yang misalnya kemungkinan D ini, pilihan D ini, jumlah mentega yang dihasilkan adalah 3 juta pounds beratnya itu ya. Sedangkan jumlah senjata yang dihasilkan adalah 9.000 unit, seperti itu. Jadi tabel 1 ini menjelaskan terkait dengan limitation of scarce resources implies the guns
barter trade-off. Jadi ini masih terkait dengan contoh sebelumnya. Ini 6 kemungkinan produksi dalam grafik. Ada A, B, C, D, E, F. Kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D, kemungkinan E, kemungkinan F. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Kemudian kurva yang menghubungkan titik-titik kemungkinan produksi. Ini ya, the production possibility frontier. Kita dapatkan batasnya ya, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian daerah yang diarsir, kemudian di batas ini adalah daerah-daerah yang memungkinkan untuk diproduksi ya Mas dan Mbak. Seperti halnya contoh sebelumnya, yaitu terkait dengan produksi mobil dan unit komputer. Baik, demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.